ya, kapanpun standby, ya. Dan itu dilakukan lillahi ta'ala. Suaminya bak-bak sana sini, ada yang jadi guru honorer, beres 1 jam 2 jam pagi pindah lagi ke sekolah yang lain dengan berbagai macam aktivitasnya. Istri ridho di rumah, sang istri yang di rumah kebagian pahala si suami meskipun si istrinya di rumah saja, ya. Walaupun di rumah pun juga banyak tugasnya, kita paham, luar biasa wanita itu. Karena wanita itu justru makhluk kadang suka dibecandainnya kan ras terkuat di muka bumi, ya. Hanya mereka yang sennya kiri belok kanan, bahkan truk pun harus ngalah, ya. Masya Allah. Tapi memang benar kuat, Bu. Rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki itu patah tulang katanya. Tapi kalau rasa paling sakit yang bisa dialami wanita adalah melahirkan. Tadi Ibu bilang apa? Ya Allah, patah. Ini secara fisik, Bu, bukan secara mental, ya. Ya, potensi paling sakitnya laki-laki patah tulang, ya. Misalkan tangannya lagi begini, tahu-tahu diinjak beletok gitu, ya, sakit. Nah, kalau wanita yang lebih sakit dari patah tulang ada melahirkan. Pernah ngobrol sama orang medis, katanya berapa kali lipat sih sakitnya melahirkan dibandingkan patah tulang. Katanya 27 kali lipat lebih sakit. Makanya kalau sebagian orang percaya kalau misalkan rahim itu dititipkannya ke laki-laki, nggak akan kuat laki-laki ngelahirin. Meskipun wanitanya kadangnya jerit-jerit, kadang dengan lisan yang tajam bisa meneteskan air mata, ya. Air liur mah ngences. Maaf, ini tempat makan soalnya, ya. Jadi auranya tuh kan ada makanan, ya, Masya Allah. Jadi kuat wanita itu, Masya Allah. Dan tadi, ya, kalau sudah dari ibu yang kuat, bismillah anaknya pada jadi, ya. Karena kan madrasatul ulanya, ya, madrasah pertama. Jadi kita lihat dulu sebelum masuk nanti. Kalau ada cukup waktunya, mudah-mudahan nyerempet ke parenting juga biar anaknya mudah-mudahan soleh soleha. Ada 4 wanita. Itu tidak ada tandingannya, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Yang kedua, putrinya Fatimah Zahra, ya. Ini Masya Allah, putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, si Firaun termasuk. Siapa namanya? Asiyah, bukan Aisyah, ya. Kalau Aisyah istri Nabi, ya. Ini Asiyah, Asiyah binti Muzahim, ya. Lalu, ya, Asiyah, ya. Lalu yang terakhir, ya, ibundanya Nabi Isa, Maryam. Kita coba lihat, ya, bagaimana ceritanya mereka bisa menjadi wanita-wanita paling mulia di surganya Allah. Secara 4 kisah tadi aja, 4 tokoh tadi aja kita tahu hidup mereka kira-kira enak-enakan, Bu, atau malah sulit tuh. Sulit, ya. Sulit tuh. Kita coba pelan-pelan dari siapa misalkan. Ibunda Fatimah Zahra, ya. Beliau putri dari manusia paling mulia di muka bumi. Punten, ya, Bu. Jangankan anak presiden, anak gubernur, anak wali kota. Kadang anak lurah juga bisa tengil, Bu, kayaknya, Bu. Ya. Bisa petantang, petenteng, dan lain-lain. Nggak usah gitu lah. Kadang bukan anak petingginya, cuman kenal sama salah satu petugasnya. Tapi bisa petantang, petenteng, ya. Dan biasanya menuntut kemudahan di mana-mana. Kemarin ini ada orang butuh, kakaknya hilang, kartu keluarga, dan juga KTP-nya hilang. Terus orang yang dia kenal, kerabatnya, kenal lagi sama petugas di Sdukcapil. Itu aja dapat kemudahan, Bu. Dalam waktu kurang dari setengah jam jadi itu KTP dan kakaknya, ya. Segitu hanya kenal dengan petugasnya, apalagi kenal dengan petinggi pejabat-pejabatnya. Nah, ini anak dari manusia paling mulia di muka bumi. Kayak gimana kehidupannya ketika akhirnya dinikahi pun, ya. Ketika akhirnya dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
yaitu mas kawinnya baju besi, baju perang dari besi. Mau dipakai kemana itu? Ya, dipakai ke warung nggak mungkin. Ya, baju perang dari besi. Di Quran surat 76, surat Al-Insan, ayat 8, 9, 10-nya, wa yut'imuna ta'a wa ala miskinan wa hubbi wa asiran, ya. Di situ diceritakan ada waktu mereka itu asbabun nuzulnya ya. Ini Allah menceritakan mereka pernah berpuasa 3 hari ketika putra mereka sakit, lalu bernazar ketika kalau sembuh pengen puasa 3 hari. Lalu setiap kali pengen buka puasa didatangi oleh orang yang miskin, orang yang dalam perjalanan, ya, tawanan perang, minta makanan, batal buka puasa 3 hari berturut-turut, ya, karena mengharapkan, ketakut kalau misalkan nanti pulang ke hadapan Allah tidak mengharapkan wajahnya Allah, ya. Jadi miskinnya tuh sampai segitunya, Bu, sampai benar-benar kalau misalkan ngasih ke orang nggak ada makanan lagi, karena memang ternyata definisi kaya menurut Nabi itu sederhana, Bu. Dia punya makanan untuknya hari ini dan esok hari, dia orang kaya, ya. Apalagi memang ternyata yang dimaksud kaya itu bukan dalam bentuk nominal, tapi kaya itu di hati, ya. Makanya orang mau secara nominal dia nggak punya uang cash di kantongnya, hatinya kaya, nggak akan mau minta kepada makhluk, nggak akan mau bergantung kepada makhluk, ya. Kalaupun akhirnya dapat bantuan dari makhluk, pasti diawali minta dulu ke Allah, orang lain cuma jadi jalan. Dan hatinya tidak jadi condong ke makhluk, bergantung ke makhluk. Nah, kadang kita tahu ya, ada orang Masya Allah minta tolong itu sampai, tolong Pak, tolong, kalau bukan Bapak yang tolong saya gimana lagi. Masya Allah. Pertanyaannya, kenapa gitu ya nggak ke Allah gitu, ya. Giliran yang udah kita nangis-nangis mohon-mohon dianya masih nggak mau nolong, baru ambil wudhu sujud. Kan izin ya, yang bikin doa kita sejauh ini agak telat dikabulnya mungkin, ya. Kan bisa jadi salah satu penyebabnya adalah ada keraguan dalam hati kita, Allah bisa nolong nggak sih? Ibarat gini ya, di kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah juga menuliskan salah satu hal yang membuat istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Bunda Sarah, kan lebih terlambat dapat keturunannya karena ada perasaan, ya Allah, saya udah secara fisik sudah lansia, ya. Lalu suamiku juga sudah tidak muda lagi, gimana bisa ini punya keturunan? Ada ragu, ya. Padahal manusia tidak diperintahkan menentukan takdir, ikhtiar aja, ya. Nah, kita kok saya berdoa kok, tapi kalau mau jujur doanya bisa jadi terakhir. Ada masalah, yang pertama diambil handphone, telepon si itu dulu, hubungin siapanya dulu. Begitu mereka semua nggak bisa bantu, baru kan. Kayak izin contoh ya, ibu sakit kepala, sembuhnya karena paramek atau karena Allah? Allah, ya. Mau ditelan 1 kardus pun itu, Bu, nggak sembuh. Kadang akhirnya ketika akhirnya udah sembuh, yang dipuji kadang obatnya, ini obat emang dahsyat. Enggak, itu kudu dirapikan juga. Sama kayak misalkan, kok jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto gak bakal mati demi Allah, ya. Yang gak ikut di foto di rumah juga bakal mati, ya. Tenang aja ya. Keluar rumah, ada mitos kayak gini ya, keluar rumah kejatuhan cicak, nanti katanya bakal sial. Pernah dengar? Enggak, tenang aja. Kejatuhan cicak 4 RW pun gak akan sial. Sial tuh 1, bikin dosa nggak tobat tuh dikejar-kejar sama Allah pasti, ya. Terus kok ada tuh yang udah kena kejatuhan cicak tapi dia malah beneran sial, kepleset dari motor atau misalkan kejeduk, tergelincir, berdarah, terluka atau apapun, ya, ditipu orang dan lain-lain, ya. Nggak sia-sia, karena kepahitan ujungnya cuma 2, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat, ya. Jadi itu juga hati-hati ya. Dan termasuk apalagi kalau lewat tempat gelap malam-malam, tidak perlu berkata punten bang, punten, saya nggak ganggu, enggak. Itu juga tolong dihentikan ya. Seolah kita meyakini bahwa ada hal selain Allah, ada zat selain Allah yang bisa memberikan mudorot pada dirinya. Punten ya, nggak punten. Berkumpul seluruh jin satu planet bumi, Allah tidak izinkan kita terjadi sesuatu, sehelai rambut pun nggak akan jatuh.